Selamat malam pendengar Max FM Waingapu dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan mendengarkan suara hati penyintas kawin tangkap di Sumba. Praktik kawin tangkap sudah lama terjadi di Sumba. Perempuan diambil paksa untuk dijadikan istri. Kawin tangkap lebih banyak terjadi di Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Data selama 10 tahun terakhir yang didokumentasikan Sopan Sumba, ada 16 kasus yang terpublikasi. Ada korban berusia 13, 16, dan 17 tahun. Malam hari ini telah hadir di studio Max FM Waingapu, Lena, penyintas kawin tangkap. Lena akan berbagi cerita dengan para pendengar. Kasus kawin tangkap lagi. Saya punya hati bergetar setiap kali dengar berita ini. Saya punya anak bilang di Facebook, di koran, di televisi, berita yang sama juga. Bulan lalu ada tim dari Jakarta. Penelitian katanya, saya dengar ada namanya Mary disebut. Mary, anak perempuan tetangga saya, remaja, kelas 2 SMP yang dipaksa kawin. Orang tuanya sudah terlanjur terima belis. Belum lagi cerita perbudakan. Mungkin orang belum banyak tahu. Di sini ada belis hamba. Di Sumba ini ada tuan dan hamba. Perempuan hamba yang dibelis ya ditukar dengan kuda, dengan kerbau. Nanti perempuan hamba ini dibawa ke rumah bangsawan. Kemudian dikawinkan dengan laki-laki hamba dari bangsawan tadi. Belis hamba mengatasnamakan budaya. Soal cinta, cuy, tidak ada memang. Mau kawin tangkap, belis hamba, kawin anak, semua korbannya perempuan. Ya, perempuan.
Lucunya, mereka bilang itu sudah ada memang dari nenek moyang. Dari dulu sudah ada memang. Nenek moyang pun tidak sudi jadi nenek moyang. Kalau pada akhirnya jadi kambing hitam untuk melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Benang ini saya persiapkan untuk menenun sarung untuk anak perempuan saya nanti. Saya jadi ingat 50 tahun yang lalu waktu saya ditangkap, dibawa lari untuk dijadikan istri oleh laki-laki yang tidak saya kenal. Sudah lama memang. Tapi sampai hari ini mereka tidak pernah tahu ada luka yang dalam di sini. Luka ini berdarah kembali ketika saya mendengar ada anak perempuan masih sekolah dibawa lari, dipaksa kawin. Saya punya hati sakit sekali. Setiap kali ada perempuan sedang timba air di mata air, ditarik paksa, ditangkap dan dibawa lari. Sudah lama memang, 50 tahun yang lalu, di suatu sore, saya dan teman-teman remaja saya, juga beberapa tetangga, sedang dalam perjalanan pulang dari melayat di kampung mama saya. Kami bercerita, tertawa, seperti remaja umur belasan tahun. Hari itu, saya pakai sarung hitam ini. Hadiah dari tante saya. Justin, sahabat baik saya, bilang sarung ini cantik, indah. Saya malu, tapi hati saya berbunga-bunga. Waktu itu saya masih kelas 1 SMA. 1 bulan sebelumnya saya ulang tahun ke-16. Tiba-tiba segerombolan orang menyergap saya. Ada 10 orang, mungkin lebih. Ada yang memegang punggung saya.
Ada yang pegang kaki saya. Saya rasa ada tangan yang pegang pinggul saya. Ada yang pegang dada saya. Mereka meringkus saya seperti babi hutan hasil berburu. Semakin saya meronta, semakin mereka mencengkeram tubuh 16 tahun ini. Saya ketakutan. Saya menangis. Saya menjerit melolong, minta tolong. Supaya mereka semua mendengar. Tapi mereka hanya menonton. Teman-teman saya berlarian, menjerit ketakutan. Samar saya dengar mereka bilang, ada apa? Ada yang kena tangkap. Lodang anaknya Kak Bobo kena tangkap. Tubuh kecil saya digotong, didudukan pada punggung seekor kuda. Seorang laki-laki besar duduk di depan saya memegang kendali kuda. Seorang yang lain memeluk saya dari belakang. Tubuh kecil saya meringkuk di antara dua laki-laki kekar yang tidak saya kenal. Laki-laki di belakang saya memekik kegirangan. Suaranya keras, memecah gendang telinga. Deru nafasnya yang buruh, panas di tengkuk saya. Sepanjang jalan, mereka memekikkan payawau dan kakalak bertalu-talu, silih berganti. Saya menangis. Saya ketakutan. Suara jeritan saya ditelan derap kaki kuda. Dan payawau yang merobek senja yang tenang. Mereka berteriak seperti pemenang yang pulang berperang. Mereka menang atas tidak merdekanya seorang perempuan. Dua 20 menit perjalanan dengan kuda. Dua 20 menit tubuh perempuan remaja ini digerayangi. Mereka membawa saya ke sebuah kampung. Di kampung itu, gong dan tambur bertalu-talu.
Mereka menyambut saya dengan payawau dan kakalak. Seperti sedang pesta, sedangkan saya tercabik-cabik. Malam itu, laki-laki jahanam itu memaksa saya bersetubuh. Dia paksa saya mengangkang. Dia memperkosa saya. Dia tidak peduli saya meronta, menolak. Dia tidak peduli saya menjerit kesakitan. Yang dia peduli hanya bagaimana menuntaskan nafsu birahinya. Dari luar saya dengar ada suara. Paksa dia. Nanti juga dia terbiasa. Kalau dia sudah rasa dia punya enak, mungkin nanti minta tambah. Suara itu bagai 1000 jarum yang menghujam tubuh saya. Saya tidak bisa bicara, saya tidak berdaya. Selangkangan saya berdarah dan sakit luar biasa. Sesungguhnya malam itu saya sudah mati. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia ambil semuanya. Masa muda saya, cita-cita saya, kemerdekaan saya. Tidak ada apa-apa. Di kemudian hari, saya tahu ada satu istilah di kampung kami. Seperti kuda yang akan dijinakkan, ia harus dipasang kendali pada mulutnya. Kalau dia merontak, ya paksa. Nanti juga akan jinak. Malam-malam pahit itu tidak hanya datang satu kali. Besoknya, setiap malam, sepanjang tahun. Laki-laki itu menyetubuhi saya. Malam-malam pahit itu menumbuhkan janin di rahim saya. Janin dari laki-laki bejat itu. Berulang kali saya berusaha membunuh anak dari laki-laki bejat itu. Ingin rasanya saya minum ramuan untuk membunuh anak ini.
Tapi pada satu titik saya sadar, anak saya ini tidak pernah minta untuk hadir di rahim saya. Dia tidak pernah tahu apa yang telah terjadi. Setelah kelahiran anak yang pertama, lahir anak yang kedua, anak ketiga, dan keempat. Menjadi ibu muda tiba-tiba itu tidak mudah. Saya harus mengatasi rasa sakit dan ketidaktahuan saya sendiri. Saya juga harus menghadapi gunjingan dari luar. Dulu pas kau ditangkap, dibawa lari, kau merontak minta pulang. Sudah di kampung juga, kau masih berusaha untuk lari. Sekarang kau punya anak sudah 4. Kau senang sudah toh? Kau sudah rasa dia punya enak. Mereka tidak tahu bagaimana saya menghabiskan ribuan malam penuh penyesalan. Mereka tidak pernah paham bagaimana saya tidur dengan keringat berbau kekerasan. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang berpihak pada saya. Tidak ada yang sekedar bertanya, apa kabar? Apakah saya bahagia? Hanya saya sendiri. Hanya sarung ini yang menemani saya melewati tahun-tahun membesarkan anak-anak saya. Sarung hitam ini memberikan saya kekuatan agar saya sempat menikmati sisa-sisa kemerdekaan. Sarung ini juga yang menyemangati saya menasihati anak laki-laki saya untuk tidak pernah melukai perempuan. Saya juga mengajari anak perempuan saya untuk berani melawan kekerasan. Saya mendidik anak-anak saya untuk menjadi orang baik. Orang yang berani melawan kejahatan, kelaliman, bahkan sekalipun pelakunya adalah orang terdekat, orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan. Sarung ini adalah sarung penyembuh luka. Menjadi saksi masa muda saya terluka. Bertahun-tahun mendekap luka saya. Lalu bersama waktu menyembuhkannya.
Sarung ini memberikan saya kekuatan untuk berseru bahwa perempuan harus merdeka atas tubuhnya sendiri. Merdeka dari kekerasan atas nama budaya, atas nama harga diri dan kekayaan, atas nama apapun. Lima tahun yang lalu, sarung ini saya pakai waktu Umbu Todu suami saya meninggal. Lima tahun yang lalu, saya meraung-raung. Todu, Todu. Alaku kau, Todu. Orang-orang berpikir saya menangisi Todu suami saya. Tidak. Saya melepaskan duka saya yang panjang. Melepaskan ribuan malam yang penuh kepahitan. Kain putih ini adalah kain kesayangan Todu. Kain yang dia pakai setiap hari. Melihat kain putih ini, saya sadar saya sudah bebas. Orang-orang pikir
Saya sudah terpuruk, saya jatuh, dan tidak mungkin saya bisa bangkit lagi. Tapi mereka salah. Saya sudah merdeka. Saya sudah merdeka dari pahitnya malam-malam yang membawa saya kembali pada kenangan pahit puluhan tahun yang lalu. Saya merdeka. Saya merdeka. Saya sudah merdeka. Saya merdeka. Saya merdeka. Saya merdeka. Saya merdeka. Saya merdeka.